Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Nisful Laili SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak M. Lukman Hadi SPD selaku Ketua Komunitas Belajar Sketsubraksi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Rizdiansyah SPD selaku narasumber pada siang hari ini. Serta yang kami hormati teman-teman peserta webinar seri 7 pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahmi untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih atas antusias yang luar biasa dan selamat datang di acara webinar seri 7 Sketsubraksi dengan tema membuat soal pilihan ganda dengan kuisis pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 bersama saya Ermayanti Eka Pratiwi yang akan memandu acara pada sore hari ini dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya minta izin akan membaca sebuah pantun. Hari Lebaran membeli ketupat lezat dari kota Palembang. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, garda terdepan pendidikan Indonesia cemerlang. Baik, sebelum kita lanjutkan acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsketsu, serta lagu profil pelajar Pancasila. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan materi, dan acara yang terakhir yaitu pembacaan doa. Baiklah, mari kita mulai acara dengan agenda pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Marsketsu, serta lagu profil pelajar Pancasila dengan sikap sempurna.
kasih bagi anak negeri dengan visi dan misi membangun negeri menuju pribadi mandiri. Teknologi dan rekayasa jadi harapan, kompetensi jadi tujuan. Itulah tantangan di masa depan, harapan kan jadi kenyataan. Sketsu pasti jaya, Sketsu pantang menyerah, Sketsu berkaryawan, Sketsu pasti bisa, Sketsu pasti jaya. Mantap menyerah, Sketsu berkaryawan, gelora pendidikan vokasi bagi dan misi membangun negeri menuju pribadi mandiri. Teknologi dan rekayasa jadi harapan, kompetensi jadi tujuan. Itulah tantangan di masa depan, harapan kan jadi kenyataan. Sketsu pasti ada, Sketsu karyawan, Sketsu pasti bisa, Sketsu pasti jaya, Sketsu mantap menyerah, Sketsu berkaryawan, Sketsu pasti bisa. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan bineka bangsa kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernama perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka tunggal kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa
Belajar PMM Kemdikbudristek Wilayah Pasuruan. Kepada Bapak M. Lukman Hadi, SPD GR, kami persilahkan. Siap, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur dinwatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dikuatkan iman dan Islam. Yang kedua, shalawat dan salam tetap dicurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat arahannya kita menjadi insan pendidikan yang optimal, Bapak Ibu. Sebelum saya buka pembukaan di webinar ini, mohon izin sebelumnya Ibu KS masih ada kegiatan, insya Allah nanti pada di akhir nanti insya Allah beliau hadir, dan beliau juga mengucapkan terus belajar dan terus untuk berkarya khususnya di SMK kita Bapak Ibu. Yang terhormat Bu Miswul, selaku Ketua SMK Negeri 1 Sukoharjo, yang telah tidak henti-hentinya selalu mendampingi kita dalam kegiatan Kombel Sketsu, dan juga Bapak Ibu khususnya di warga SMK Negeri 1 Sukoharjo yang selalu mensupport kegiatan dengan optimal dan dukungannya luar biasa, sehingga nanti selanjutnya juga kita terus memberikan upaya yang baik untuk khususnya Bapak Ibu guru di luar dari SMK Negeri 1. Bapak Ibu izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah tampilannya sudah ada Bapak Ibu di layar? Bapak Ibu, sampun nggih. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita kebetulan sudah mendapatkan ya, istilahnya itu kebijakan dari Kemdikbudristek, bahwasanya kemarin sudah di-launching yang namanya Rumah Pendidikan Bapak Ibu. Jadi Rumah Pendidikan itu bukan mengganti PMM Bapak Ibu. Jadi Rumah Pendidikan itu untuk menyempurnakan di dalam PMM itu sendiri sehingga fitur-fiturnya itu lebih lengkap Bapak Ibu. Khususnya kalau di pendidikan itu ada di ruang GTK Bapak Ibu. Nanti izin saya share-kan di akhir kegiatan Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya terkait dengan arah kebijakan dari peta jalan pendidikan Bapak Ibu. Jadi percepatan pendidikan ini luar biasa hari ini Bapak Ibu. Penyempurnaan skill, hard skill, terus semua kebijakan umumnya ini kita disempurnakan terkait dengan aplikasi yang sudah kita buat, maksudnya Mendikbud sudah dibuat dengan aplikasi Rumah Pendidikan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kolom chat apakah sudah menginstal Rumah Pendidikan baik melalui web maupun lewat HP. Saya tunggu 5 menit Bapak Ibu ya. Bisa ditulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah menginstal Rumah Pendidikan? Ya, sudah. Bu Erlin ya. Bu Rani sudah. Bu Ruli sudah. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin apakah sudah menginstal Rumah Pendidikan lewat
Play Store, aplikasi HP maupun lewat web di laptop Bapak Ibu. Burika belum ya? Nanti coba nanti kita bareng-bareng praktek sedikit Bapak Ibu ya, terkait nanti apakah sudah apa belum. Pak Toto sudah. Monggo Bapak Ibu kurang 1 menit. Pak Budia ya, Budia Elmawati belum. Bu Kholifa sudah, Pak Kamto sudah. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah menginstal aplikasi Ruang GTK di HP-nya masing-masing Bapak Ibu. Suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Mohon izin. Terdengar Pak Lukman, jelas. Oke, matur nuwun Pak Kamto. Bapak Ibu, saya lanjut ya. Di tingkat partisipasi masyarakat juga penentu program dari Mendikdasmen ya. Di peran orang tua, peran Bapak Ibu, peran masyarakat juga terlibat dalam suksesnya adanya ruang GTK ini. Terus yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jujur saja saya juga masih belajar terkait dengan inovasi apa yang mau kita tampilkan untuk memfasilitasi anak-anak khususnya di kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak Ibu. Kalau di produktif itu yang di praktek Bapak Ibu ya. Terus peningkatan kualitas pendidikan juga pengaruh dalam perkembangan peserta didik di sekolah. Terus pemenuhan layanan pendidikan atau Bapak Ibu mungkin sering ini Bapak Ibu ya mendengar dengan akun Belajar ID. Nah, itu juga fasilitas yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu sama juga anak-anak khususnya di sekolah Bapak Ibu. Yang kelima peningkatan produktivitas daya saing, kemampuan kerja. Jadi pendidikan vokasi juga perlu tentunya ada SDM itu sehingga kita sebagai insan pendidikan itu mampu untuk menjawab tantangan zaman hari ini Bapak Ibu. Penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Ini juga digencarkan oleh Kemdikbud melalui penguatan LPTK sama PPG Bapak Ibu. Dan penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan atau SIMPKAD Bapak Ibu ya. Penguasaan terakhir yaitu penguasaan sistem tata kelola pendidikan di manajemen kepemimpinan atau biasa Bapak Ibu dengar dengan istilah upgrading kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Hanya penguatan kapasitas ini dengan kerjasama pemerintah pusat juga penyediaan sistem informasi data pendidikan dan penguatan sistem penjaminan mutu serta penguatan kualitas efisiensi pembiayaan pendidikan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah semua sudah mengetahui apa sih program prioritas dari Kemdikbud. Pertama, kemarin sudah di-launching Bapak Ibu ya. Senam ya Bapak Ibu. Jadi penguatan pendidikan karakter mungkin Bapak Ibu sudah dengar dengan istilah MBG ya, makan bergizi gratis ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum mulai. Nah, ini mungkin kita masih menunggu semoga bisa terjangkau di sini Bapak Ibu. Terus penanaman karakter dengan 7 kebiasaan anak Indonesia. Apa aja Bapak Ibu? Mungkin tahu Bapak Ibu kebiasaan anak Indonesia 7 kebiasaan. Pertama apa pertama? Pertama apa Bapak Ibu? Bangun pagi Bapak Ibu ya. Halo? Oke. Bangun pagi sampai dengan istirahat cukup Bapak Ibu ya. Jadi maksimal anak-anak istirahat di jam 9 malam. Wajib belajar 13 tahun, pemerataan sistem pendidikan, peningkatan kualitas kompetensi, juga penguatan pendidikan unggul, literasi, juga sampai dengan pembangunan bahasa dan sastra Bapak Ibu. Nah, tujuan dari rumah pendidikan Bapak Ibu. Nah, tadi yang dimaksud dengan rumah pendidikan itu platform integrasi berbagai layanan pendidikan di sektor pendidikan di Indonesia Bapak Ibu. Jadi ada penguatan sains, membangun sekolah yang unggul, memberikan makan juga sampai dengan mendukung 6 program prioritas Kemdikbud.
Tampilannya rumah pendidikan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada di ruang GTK Bapak Ibu. Nanti sedikit di akhir nanti tak jelaskan bagaimana cara masuk dari aplikasi rumah pendidikan Bapak Ibu. Selanjutnya transformasi digital melalui rumah pendidikan. Jadi tantangannya Bapak Ibu di transformasi digital itu fragmentasi lebih dari 150 aplikasi digital pendidikan. Jadi dulu kan banyak aplikasi Bapak Ibu ya. Ada PMM, terus apa lagi Bapak Ibu? Arkas dan sebagainya. Nah, semuanya sekarang lengkap sudah ada di ruang GTK Bapak Ibu. Maksudnya di rumah pendidikan. Semua sudah terintegrasi Bapak Ibu. Bisa mengakses bahkan pengolahan kinerja Bapak Ibu ya. Itu sudah ada di ruang GTK Bapak Ibu. Terus beban administrasi bagi pelaku pendidikan. Jadi kalau dulu kan pengolahan kerja kan kalau tidak salah itu 1 tahun 2 kali Bapak Ibu ya. Ya. Kalau sekarang kan 1 tahun berapa kali Bapak Ibu? 1 kali Bapak Ibu ya. Kalau kita ikuti program dari pusat. Jadi Bapak Ibu pengolahan pendidikan itu cukup membuat 1 kali dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Terus data yang tersebar tidak terintegrasi sistem yang kompatibel. Lagi banyak error ketika banyak aplikasi yang kita gunakan dalam aplikasi pendidikan Bapak Ibu. Dan terakhir kurangnya kolaborasi antar lintas sektor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, fokus utama dari rumah pendidikan ini apa Bapak Ibu? Fokus utamanya. Jadi fokus utamanya itu di rumah pendidikan itu yaitu efektivitas sistem, kemudahan akses, efisiensi anggaran, sama kolaborasi aktor pendidikan. Kalau efektivitas sistem Bapak Ibu, ini penyederhanaan dari 950 plus, berarti lebih ya, aplikasi menjadi 8 ruang integrasi. Gimana Pak nanti maksudnya? Nanti kita praktekkan bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana cara munculkan 8 ruang integrasi untuk pengurangan aplikasi sehingga di rumah pendidikan ini lebih simpel Bapak Ibu. Terus kemudian aksesnya hanya 1 pintu. Pakai apa Pak? Pakai rumah pendidikan Bapak Ibu. Jadi kemudian akses layanan pendidikan termasuk guru, kepala sekolah, operator sampai dengan dinas pendidikan. Terus juga efisiensi anggaran, jadi mengurangi biaya pengembangan teknologi sampai dengan kolaborasi aktor pendidikan. Kolaborasi aktor pendidikan ini maksudnya yaitu kapten dan co-kapten belajar ID Bapak Ibu ya. Atau kapten belajar ID yang ada di masing-masing wilayah di Jawa Timur ataupun sejenisnya. Tadi pengenalan portal rumah pendidikan Bapak Ibu. Jadi rumah pendidikan itu platform terintegrasi. Jadi pusat layanan digital yang terintegrasi berbagai aplikasi untuk mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan yang meningkatkan efektivitas, kualitas, dan pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah itu, pengintegrasian platformnya sudah berdampak pada penyederhanaan sistem yang tumpang tindih. Jadi ini alasan dengan adanya portal rumah pendidikan. Harapannya apa? Responsif, akuntabel, melayani, adaptif, sama harmonis Bapak Ibu. Nah ini rencana desainnya platform rumah pendidikan. Tadi kan sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya, ada 8. Kita hitung Bapak Ibu sama-sama. 1 ada ruang GTK, 2 ada ruang murid, 3 ada ruang sekolah, 4 ada ruang bahasa, 5 ada ruang pemerintah, 6 ada ruang mitra, 7 ada ruang publik, dan 8 ada ruang orang tua. Nah ini kita harus tahu Bapak Ibu penggunaan rumah pendidikan, sehingga ini dalamnya ini ada banyak fitur yang melengkapi Bapak Ibu dalam memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Mock-up-nya desain rumah pendidikan ini Bapak Ibu ya. Jadi semuanya terintegrasi Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang
terbengkalai ataupun istilah itu memang sih dalam ini proses transisi antara PMM ke rumah pendidikan, sehingga ada beberapa yang masih error seperti yang kemarin teman-teman juga membahas tentang webinar yang ada di Kompel. Pengembangan ekosistem kolaborasi Bapak Ibu, ada pihak juga terlibat, ada pemerintah, swasta, akademisi, komunitas. Ini maksudnya komunitas belajar Bapak Ibu ya. Individu, penggunanya siapa? Penggunanya ya pastinya murid, guru, sekolah, orang tua, pemerintah, mitra, dan masyarakat. Jadi ini juga didukung dengan penyelenggaraan dari Pusdatin, sehingga platform sistem elektronik ini bisa maksimal dengan baik. Desain rumah pendidikan dan tujuan strateginya di ruang GTK juga masuk di sini Bapak Ibu, sehingga kita sebagai pendidik harus siap-siap untuk maksimal dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk di rumah pendidikan itu dapat membantu juga GTK untuk lebih berkembang Bapak Ibu. Untuk lebih berkembang, untuk sejahterakan dan manfaat layanan dari PMM. Sehingga kita sebagai pendidik harus siap-siap untuk selalu belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Apalagi tentang sistem pengelolaan kerja juga, ini cukup Bapak Ibu, saya lagi hanya 1 tahun dalam 1 kali dalam setahun Bapak. Terus ini kemarin juga rilis ruang GTK, ada beberapa juga di sini sudah kompatibel. Di PMM juga mentransformasi menjadi ruang GTK. Gunakan sesuai dengan kebutuhan, jangan menjadi beban. Jadi Bapak Ibu santai saja dengan ada perubahan ini. Perubahan itu keniscayaan Bapak Ibu ya. Jadi semua kita baik. Moga-moga nanti tidak menjadi kerumitan lagi ya Bapak Ibu ya. Pasca pergantian platform ini dari PMM menjadi ruang GTK Bapak Ibu. Harapannya gimana? Harapannya lebih terintegrasi, lebih sederhana, dan lebih inklusif Bapak Ibu. 3 manfaat utamanya: akses belajar sesuai kebutuhan, pengelolaan kerja dengan karya yang lebih mudah, dan sumber inspirasi dari wadah berbagai inklusif Bapak Ibu. Apa saja perubahan Bapak Ibu? Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah ikut di pembekalan kemarin ya. Ini kita mengulangi saja tentang perubahannya itu. Yang pertama, melanjutkan upaya peringanan beban administrasi. Jadi dulu kan administrasi kan banyak Bapak Ibu ya. Ada upload Bapak Ibu, sertifikat ya. Ada upload modul. Nah, sekarang kita dipermudah. Kita dipermudah dengan adanya ruang GTK Bapak Ibu. Sehingga bisa maksimal. Terus yang kedua yaitu fitur seperti pelatihan mandiri, perangkat ajar, komunitas, pengelolaan kinerja, itu kini dengan penyederhanaan fiturnya lebih baik. Ada kategori layanan belajar, karir, terus inspirasi pelajaran, sama layanan dokumentasi yang berkelanjutan Bapak Ibu. Yang 3, ruang belajar yang inklusif. Tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan yang berpusat pada murid. Terus mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi, kinerja, dan karir Bapak Ibu di ruang GTK. Mungkin ini perubahan jangan sampai menjadi beban Bapak Ibu ya. Diikuti saja sehingga nanti kita bisa maksimal dalam belajar Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, izin Bu Erma, berapa menit ya saya? Kurang berapa menit ya? Oke. Jam 2 ini, jam 2 lebih. Ya. Tadi udah apa sih? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang kita pelajarin ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Matur nuwun, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya menginformasikan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu, dan absensi akan diberikan di room chat setelah narasumber selesai menyampaikan materi atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Uci Oktavia SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Uci Oktavia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukoharjo, Ibu Dr. Nisful Laili, SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Sketsu Beraksi, Bapak Muhammad Lukman Hadi, SPD GR. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema membuat soal pilihan ganda dengan kuisis. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit menyampaikan pengantar. Quizizz adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk peserta didik. Dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung monoton, Quizizz menawarkan pendekatan yang lebih menyenangkan dan menarik. Dengan antar muka yang intuitif, guru dapat dengan mudah membuat kuis dengan berbagai pilihan pertanyaan, seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan bahkan jawaban singkat. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada webinar kali ini. Beliau bernama Bapak Muhammad Nur Rizdiansyah, SPD. Beliau lahir di Malang, 15 Februari tahun 1996. Alamat beliau adalah di Jagalan, RT 3 RW 7, Desa Karangsono, Kecamatan Sukoharjo. Saat ini beliau mengajar sebagai guru matematika di SMKN 1 Sukoharjo. Untuk riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan SDN Wandan Puro 2 Malang yang lulus pada tahun 2008. Kemudian SMP Negeri 1 Bululawang yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMKN 1 Turen, lulus pada tahun 2014. Lalu beliau melanjutkan studi di Universitas Kanjuruhan Malang dan lulus pada tahun 2018. Sebelum mengajar di SMK Negeri 1 Sukoharjo, beliau juga pernah mengajar di SMA An-Nur pada tahun 2018 sampai 2024. Bapak Ibu, forum ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti. Yang pertama, penyampaian materi untuk narasumber, kami beri waktu selama 60 menit atau 1 jam. Kemudian selama narasumber menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Lalu sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya.
yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber Bapak Muhammad Nur Rizdiansyah, SPD. Sudah siap nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu, mana suaranya? Sudah siapkah untuk menerima materi? Siap. Siap. Namun nggih Bapak Ibu, kepada Bapak Muhammad Nur Rizdiansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedengaran suaranya Bapak Ibu? Dengar. Sebelum saya memaparkan materi kuisis, saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nisful Laili SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sukorejo. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD GR selaku Guru Penggerak Angkatan 4 SMKN 1 Sukorejo, dan kepada Ibu Ermayanti Eka Pratiwi selaku guru informatika selaku host di acara kali ini, serta terima kasih kepada Bu Cik Oktavia SPD selaku moderator acara kali ini, di mana mensukseskan acara webinar seri 7 ini. Langsung saja di sini saya ingin memaparkan materi kali ini, yaitu tentang membuat soal pilihan ganda dengan kuisis. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu layarnya? Belum. Belum. Bentar Bapak Ibu. Langsung saja, di sini mungkin Bapak Ibu yang terhormat semuanya sudah tidak umum dengan mendengarkan apa yang namanya kuisis. Bahkan ada yang sudah katam yang namanya kuisis. Nah, mungkin nanti kalau saya memaparkan ada yang sudah paham betul apa ini Bapak Ibu nggih. Jadi pertama-tama pengenalan kuisis itu, apa itu kuisis? Kuisis itu adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru membuat kuis, survei, dan game. Nah, platform pembelajaran interaktif itu tidak hanya kuisis Bapak Ibu, sebenarnya banyak, yaitu antara lain Google Form, terus Wordwall, Kahoot, Quizlet, Educandy, Duolingo, EasyTest, Maker, dan lain-lain, masih banyak. Kenapa kok kuisis umum digunakan? Karena yang pertama ada kelebihannya, yaitu mudah digunakan. Kalau selama yang saya tahu, dibandingkan dengan platform yang lain, kuisis itu lebih mudah diakses oleh semua guru kalangan umur, baik yang sudah masih muda ataupun sudah yang senior. Jadi sangat mudah digunakan. Yang kedua, berbasis gamifikasi. Semua sebenarnya platform digital pembelajaran seperti kuisis ini, selain kuisis itu ada yang berbasis gamifikasi, cuman memang kembali lagi kuisis itu mudah digunakan, mudah diakses juga. Yang ketiga yaitu pembelajaran mandiri dan langsung. Nah, nanti bisa digunakan di kelas ataupun di rumah sebagai PR. Selanjutnya yaitu laporan hasil otomatis, di mana analisis kinerja siswa itu secara real time. Jadi langsung otomatis masuk. Kita bisa melihat proses nilainya masuk itu langsung bisa ketahuan. Yang selanjutnya yaitu mendukung evaluasi pembelajaran. Jadi ini juga biasanya oleh Bapak Ibu guru digunakan untuk yang pertama refleksi kuis dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu fitur utama Quizzes. Dan juga di sini mungkin saya hanya memaparkan penggunaan pilihan ganda saja ya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang jawaban singkat dan yang lain di lain waktu. Fitur yang kedua yaitu live dan homework mode. Seperti kelebihan tadi, kita bisa melakukan kuis langsung ataupun tugas rumah. Yang ketiga yaitu timer dan feedback. Jadi feedback langsung dengan waktu yang ditentukan. Kita bisa menentukan waktu selesai tidaknya, mulai di pembelajarannya kita bisa menentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, di sini cara membuat kuis di Quizzes ya, kuis pilihan ganda. Mungkin langsung saya demokan saja nggih Bapak Ibu nggih. Bentar Bapak Ibu. Di sini langkah awal Bapak Ibu harus mengakses dulu website namanya quizzes.com. Nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus login dulu. Nah, biasanya Quizzes ini juga terintegrasi dengan Belajar ID. Makanya Bapak Ibu semua pasti mempunyai akun Belajar ID. Langsung boleh memakai akun Belajar ID. Nah, keunggulannya dulu mungkin saya yang tahu saya dulu sebelum sekarang itu dulu Belajar ID itu ada fitur premiumnya, tapi sekarang ternyata harus berbayar meskipun kita pakai Belajar ID. Oke. Langkah yang kedua, Bapak Ibu boleh langsung create, diklik bagian create. Nah, karena kita mau pakai kuis assessment, berarti kita pilih yang assessment. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, di bagian sini sebenarnya kita sudah diberi kemudahan oleh yang namanya Quizzes, yaitu fitur yang kedua ini, Generate with AI. Di mana ini kita bisa menfoto fotonya soal ya. Misalkan Bapak Ibu punya buku paket, terus di situ ada soal ABC-an. Nah, Bapak Ibu bisa menfoto terus di generate sama AI langsung membaca. Tapi mungkin ada kekurangan sedikit di Quizzes ini Bapak Ibu di bagian pilihan ganda untuk yang guru matematika tersendiri ya. Untuk yang matematika sendiri fitur Quizzes pilihan ganda itu enggak ada yang namanya equation mungkin. Setahu saya seperti itu. Saya coba mencari mungkin belum nemu gimana cara ngetik seperti akar 7 dan lain-lain. Itu sulit kalau di Quizzes. Cuman memang ada fitur sendiri di Quizzes itu untuk matematika sendiri, tapi bukan pilihan ganda, uraian. Oke, Bapak Ibu, di sini mungkin saya mau memberitahuan yang pakai yang kedua ini dulu nggih, Generate with AI. Nah, mungkin saya klik dulu ini. Nah, selanjutnya di sini mungkin di sini biasanya kalau saya sudah lihat itu nggih Bapak Ibu nggih, fitur AI ini kalau di HP saya sudah pernah pakai. Di HP itu gak semua HP bisa pakai AI. Jadi websitenya itu harus di laptop kalau yang pakai AI. Oke. Saya pilih dulu gambar yang sudah saya screenshot tadi. Bentar Bapak Ibu.
hilang ya. Nah, ini adalah gambar yang mau saya pakai Bapak Ibu. Jadi kita bisa naruh di sini juga. Nah, nanti akan memuat proses upload. Setelah itu kita harus mengatur dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita harus mengatur jumlah nomornya karena tadi kita mungkin Bapak Ibu masih belum sempat melihat, diklik aja otomatis kayak gini. Terus yang kedua, ini mungkin harus sesuai dengan mapelnya. Mapelnya karena ini tadi matematika kelas 10, berarti langsung aja diklik generate quiz. Nah, di sini proses AI berjalan, ditunggu saja Bapak Ibu, nanti pasti akan keluar kayak gitu. Bapak Ibu bisa meminimize window juga. Di sini ada prosesnya di pojok seperti ini. Nah, ini sudah selesai view quiz. Nah, di sini ternyata bahkan sudah dijawabkan juga sama AI juga, ada jawabannya juga. Itu kemudahan kalau kita menggunakan AI yang ada di Quizizz tadi Bapak Ibu. Jadi langsung muncul. Cuman minusnya memang betul kalau matematika itu hal yang sederhana ini aja equation-nya. Kalau equation yang ada seperti akar itu tidak muncul Bapak Ibu kalau di pilihan ganda. Nah, kemudian kalau seandainya masih pengen nambah soal lagi, Bapak Ibu bisa tambah equation atau mempunyai bahan lagi, foto, bisa ditambahin seperti ini. Terus ketika salah satu nomor itu kurang sempurna seperti ini, yang nomor 7, Bapak Ibu bisa mengedit dulu. Nah, mengedit, menambahkan, ditambahin, tambah poin seperti ini ABCD. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menambahkan optionnya berapa kayak gitu. Nah, terus kalau untuk guru matematika sendiri, semisalkan di sini ada persamaan equation yang akar, otomatis sulit nggih Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan upload gambar. Jadi di mana gambar yang berbentuk akar diambil kayak gitu. Jadi Bapak Ibu membuat equation dulu di Word, terus di screenshot, dimasukkan ke sini. Jadi seperti itu. Untuk khusus matematika dan soalnya pilihan ganda. Kalau sudah selesai, klik save question. Nanti Bapak Ibu langsung muncul, oh bentar Bapak Ibu, ini belum saya tambahkan. Misalkan ini saya tambahkan angka, optionnya seperti ini, terus di save question. Di sini sudah ada 4 pilihan jawaban. Kemudian yang ini juga masih belum itu, bisa ditambahkan kayak gini. Ya. Jadi seperti itu fitur AI yang kita buat. Nah, sebenarnya fitur AI sama yang manual itu sebenarnya cuma awalan saja Bapak Ibu yang berbeda. Ini kalau sudah selesai seperti ini, kita coba preview itu jadi kita lihat tampilan kuisnya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sampai soal ke-8. Karena tadi hanya 8 soal. Nah, setelah seperti itu Bapak Ibu bisa men-setting dulu. Di sini ada covernya. Bapak Ibu bisa mengasih covernya seperti apa, terserah, nanti kebebasan kalau seperti ini. Nah, tidak ada ya Kak apa-apa. Jadi ini opsional Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai tinggal diklik save. Setelah itu mungkin kita harus mengasih waktu dulu, setiap soal nanti berapa detik itu ada di bagian sini. Nah, ternyata setiap soal itu ada 30 detik penyelesaiannya. Mungkin kalau terlalu lama dibolehkan 5 menit dalam satu soal. Terus kita bisa men-setting poinnya juga. Berapa poin yang akan kita pilih. Nah, kayak gitu. Terus
Mungkin semisal Bapak Ibu nomornya kebalik lah, Bapak Ibu bisa ngeklik yang ada di titik-titik ini, diklik, ditahan, terus digeser-geser. Nah, itu jadi sesuai posisi nomornya mau nomor berapa. Misalkan yang nomor 1 ini tak ganti ke nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau sudah selesai, dirasa semuanya sudah selesai, kita bisa langsung men-publish. Nah, setelah mempublish ini masih belum itu nggih Bu Ibu, belum bisa dikerjakan sama anak-anak, jadi kita harus nge-play dulu. Atau masih pengen lihat tampilannya seperti tadi, preview lagi. Nah, di sini boleh kita play dulu, zaman jenengan Bapak Ibu pilih quick start. Nah, setelah itu di sini mungkin nanti siswa akan pertama-tama kita ambil dulu barcode-nya, kemudian kita share ke siswa anak-anak, nanti anak-anak biar langsung nge-scan barcode seperti ini. Kalau nggak gitu, boleh langsung join, diklik di Chrome, langsung join myquiz.com, terus dimasukkan kodenya. Nah, nanti setelah ada yang masuk, ini nanti ada daftar-daftar namanya yang masuk nanti. Jadi gak ada yang terlewat Bapak Ibu. Jadi ketika langsung kita mau ngerjakan langsung di dalam kelas, itu kita tahu yang mana yang ngerjakan, yang mana yang gak ngerjakan. Gitu. Jadi kita bisa menunggu dulu sebelum men-start. Jadi semuanya harus ikut. Nah, kalau dirasa sudah semuanya, kita bisa lanjut start. Mungkin di sini belum ada partisipan ya, jadi gak bisa start. Nah, oke, jadi seperti itu. Mungkin ini dulu untuk yang bagian AI ya. Mungkin saya kalau dirasa sudah selesai langsung di end aja Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah selesai untuk yang bagian AI. Di sini saya akan menunjukkan yang kedua, yaitu di bagian, mohon maaf, di sini harus saya save dulu biar sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, mungkin mau membuat lagi yang manual, Bapak Ibu. Coba kita buat yang manual. Jadi kita membuat yang manual, yaitu pilih yang nomor 3. Nah, kita pilih multiple choice karena kita akan membuat yang pilihan ganda. Mungkin kalau mau yang misalkan yang guru matematika, karena gak ada equation, bisa pilih mate response. Jadi tapi ini enggak abisian, uraian. Jadi nanti responnya seperti yang ada di tampilan sebelah kanan. Videonya seperti itu. Tapi kita bahas yang multiple choice. Bapak Ibu di sini langsung bisa mengetik soal-soal yang ada di referensinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu gak mau ribet, misalkan Bapak Ibu punya soal seperti ini, gambar seperti ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Lens. Biasanya kalau saya sendiri mengaksesnya lewat HP, jadi langsung lewat Google Lens. Kalau lewat komputer seperti apa? Jadi kalau lewat komputer, Bapak Ibu bisa langsung buka di Chrome-nya dulu, gambarnya seperti ini. Terus biasanya langsung search with Google Lens seperti ini. Jadi diklik kanan. Mungkin kelihatan Bapak Ibu klik kanannya nggak ada nggih? Oke. Diklik kanan, Bapak Ibu pilih search with Google Lens. Nah, terus dipilih OK. Nah, setelah itu muncul kalimat seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih dulu seperti ini, dipilih, di select text. Nah, di copy lah. Jadi ini adalah cara kalau semisal tidak mau mengetik Bapak Ibu. Semisal pengetikannya banyak, kita bisa mengcopy seperti ini. Jadi memanfaatkan Google Lens. Nah,
Jadi kalau sudah seperti ini tinggal di paste saja. Nah, ini tadi soal-soal yang tadi tinggal di edit saja Bapak Ibu. Diedit abisiannya tinggal kita masukkan ke taruh di sini. Gitu Bapak Ibu. Tapi tetap jadi ini kita manual, jawaban yang benar yang mana, jawaban yang salah yang mana. Jadi kita harus enggak pakai seperti AI tadi simple, enggak, jadi ini lebih panjang. Tapi kelebihannya yaitu yang pertama kita lebih lebih kolektif kalau milih manual. Biasanya kalau AI itu terjadi suatu keeroran di mana nggak bisa membaca, itu salah perhitungannya, salah kalimatnya dan lain-lain. Biasanya seperti itu karena ya keterbatasan AI seperti itu. Nah, jadi kalau sudah jadi soal seperti ini, mungkin ini tak tambahin lagi soal abisiannya. Untuk yang B, nah, jadi sudah selesai seperti ini, Bu. Jadi jangan lupa nanti yang soal yang benar yang mana. Nah, mungkin ini saya tidak menghitung ya Bapak Ibu, mungkin langsung tak jawab, misalkan tak pilih yang ini misalkan. Jadi langsung aja kalau sudah seperti tadi, kita bisa men-setting dulu setiap waktu dalam satu soal. Kita bisa memilih berapa menitnya. Kalau misalkan sekiranya 2 menit cukup, berarti 2 menit. Terus setelah itu kita langsung save equation. Kayak gini. Jadi tampilannya sebenarnya sama seperti tadi Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda. Cuman yang tadi memang awalannya, yang berbeda itu di awalan saja. Bapak Ibu. Jadi kalau pengen nambah, tinggal di add question seperti ini. Nah, kita pilih multiple choice. Sebenarnya dalam satu kuis ini kita bisa menggunakan beberapa jenis soal, gitu. Gak harus pilihan ganda. Kita bisa pilih soal uraian seperti ini, fill in blank, sudah ada contohnya juga di videonya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Oke, kita pilih multiple choice mungkin seperti itu. Nah, kita ulangi lagi mungkin langkah yang tadi. Semisal Bapak Ibu gak mau ngetik karena ketikannya terlalu panjang. Nah, jadi caranya yang pertama Bapak Ibu menfoto dulu dokumennya, misalkan buku paket. Nah, Bapak Ibu foto dulu buku paket, terus ditaruh di laptop seperti ini. Nah, terus diambil gambarnya, misalkan gambarnya seperti ini, diklik kanan, ya, atau langsung di drop down, langsung diklik digeser. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu, belum keluar ternyata. Jadi gambarnya itu langsung dimasukkan ke sini, di Chrome, dibuka lewat Chrome, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, setelah misalkan sudah dibuka lewat Chrome itu tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi itu langsung diklik kanan, jenengan pilih Search with Google Lens. Mungkin di layar itu gak muncul, klik kanan. Memang keterbatasan Meet seperti ini. Jadi langsung mawon diklik kanan, nanti pasti ada pilihan Search with Google Lens. Nah, itu diklik nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa mau ngopi yang mana, misalkan karena yang terlalu panjang, misalkan nomor 6 ini Bapak Ibu, ini terlalu panjang, kalau ngetik akan kelamaan mungkin, jadi langsung aja select text seperti ini. Nah, jadi atau langsung diklik kayak gini bisa Bapak Ibu. Nah, seperti kita copy paste. Nah, kayak gini. Terus langsung dipilih copy. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung masuk ke sini lagi, langsung dipaste. Nah, tapi Bapak Ibu di sini karena keterbatasan Google Lens juga, terkadang juga kalimatnya gak urut. Jadi Bapak Ibu tinggal urutkan saja daripada ribet-ribet. Nah, jadi langsung gini. Misalkan seperti ini. Nah,
Jadi sambil melihat soal yang sebelumnya, yaitu nomor 6, sambil mencocokkan dengan yang di sini. Jadi kita nggak perlu ngetik sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya memang keterbatasan pakai laptop itu agak rumit di bagian sini. Kalau saya pribadi biasanya yang sering saya pakai itu pakai HP langsung. Jadi kuisis ini juga bisa diakses lewat handphone. Tapi memang tetap keterbatasannya handphone itu tidak bisa pakai AI. Tapi enak kalau pakai Google Lens langsung bisa diakses tanpa buka seperti ini kalau handphonenya, kalau pakai handphone. Setelah itu mungkin ABC-nya juga langsung dipilih aja Bapak Ibu, di copy langsung dimasukkan ke sini. Nah kayak gitu, di paste. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gak perlu repot-repot sampai ngetik segitu panjangnya. Apalagi nanti misalkan soal cerita itu kita akan lama kalau mengetik seperti itu. Jadi kita cukup memanfaatkan platform yang lain yaitu Google Lens. Nah, atau memang kalau memang pengen simpel banget, Bapak Ibu bisa memakai AI yang tadi. Jadi simpel gak sampai 10 menit udah selesai. Nah, jadi ini caranya seperti tadi. Yang B mungkin tak pilih, langsung di copy. Bapak Ibu juga bisa pakai keyboard, langsung CTRL-C, CTRL-V bisa copy, paste. Ini juga sama. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Terus untuk jawabannya tetap ya kita manual Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu jawabannya yang mana. Nah itu misalkan ini jawabannya mungkin ini saya ngawur gitu Bapak Ibu. Saya buatan belum ngitung soalnya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi misalkan jawabannya B. Nah ini Bapak Ibu bisa klik centang B. Ada kalanya nanti Bapak Ibu ketika pengen soalnya berbentuk gambar, Bapak Ibu bisa ngeklik gambar add image seperti ini. Jadi contoh nggih, saya mungkin bisa membuat contoh. Nah, ini misalkan tadi soal saya tadi mana? Nah, misalkan gambarnya yang ini misalkan. Nah, Bapak Ibu bahkan bisa mengcrop juga. Nah, jadi lebih simpel seperti itu. Nah, ini kelebihan dari kuisis tadi. Jadi kita bisa ngecrop seperti ini. Apalagi nanti kalau yang tadi buatnya lewat Google Lens, otomatis kan kita ngirimnya kan lewat HP, ditaruh di laptop, terus kita buka lewat Google Lens. Nah, setelah itu gambar tadi masih kita bisa ambil dari ini. Misalkan ada soal bergambar, kita bisa ambil di sini juga. Terus kita bisa langsung crop. Jadi nggak perlu nge-crop dulu, nggak perlu. Kita langsung bisa pakai fiturnya di kuisis seperti ini. Nah, terus kalau memang misalkan sudah, lalu kita pilih save. Nah, ini mungkin agak lama ya Bapak Ibu karena ini masih proses upload. Jadi seperti ini gambarnya. Terus kita baru kasih kalimatnya seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bahkan di ABC-an juga kita bisa mengasih gambar juga Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini mau pilihan A, gambarnya seperti apa, Bapak Ibu bisa memakai gambarnya. Atau ada fitur search juga ini. Jadi ini dari Google nggih Bapak Ibu nggih. Jadi save search itu terintegrasi dengan Google. Misalkan saya mau memilih gambar kuda misalkan. Gambar kuda. Nah, jadi langsung nanti muncul gambar kuda seperti Bapak Ibu. Jadi ini seperti halnya kita mencari gambar lewat Google karena ini terintegrasi dengan Save Search Google. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu repot-repot sampai harus cari di Google seperti ini dulu, nggak perlu repot-repot.
misalkan mau cari gambar kayak gini nggak perlu, karena ini sudah sama aja mencari di sini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu sampai panjang-panjang prosesnya, lebih mempersingkat proses seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan saya milih ini, nah mungkin agak lama ya Bapak Ibu, karena ini langsung terintegrasi langsung pakai Google, mungkin tergantung koneksinya juga. Kalau koneksinya lancar mungkin lebih cepat. Nah ini juga bisa Bapak Ibu, di kita ngegrup juga bisa seperti tadi. Itu ada fitur seperti ini sangat bermanfaat Bapak Ibu kalau untuk digunakan memilih suatu gambar, tidak semua Bapak Ibu. Nah setelah itu di save. Nah, ini masih loading. Nah, jadi gambarnya sudah masuk, bahkan kita bisa ngetik kalimatnya juga, misal kita bisa menambahkan suatu kalimat juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya gambar, tapi suatu kalimat kita bisa nambah juga. Terus, oh ya di sini ada juga Bapak Ibu multiple correct answer. Itu jadi berarti jawabannya itu enggak hanya satu, tapi kita bisa memilih jawaban dua seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan kayak suatu soal itu enggak hanya ABC-an, tapi kita bisa nyentang. Jadi bentuk centang kayak gitu Bapak Ibu. Manakah yang benar? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada single correct answer, ini yang ABC-an, seperti ABC-an, jadi satu jawaban. Kalau multiple itu berarti lebih dari satu jawaban. Itu Bapak Ibu. Nah, terus tetap seperti tadi, kalau sudah selesai kita langsung pilih. Jangan lupa ininya Bapak Ibu nggih. Ini karena kalau ini nggak diatur kadang siswa juga mikirnya terlalu cepat nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jangan lupa ini dipilih berapa menitnya dalam satu soal. Nah, terus untuk poin terserah Bapak Ibu nggih. Mungkin mau berapa poin kayak gitu. Nah, misalkan ada 10 soal, Bapak Ibu pengennya 10 poin dalam satu soal, itu seperti itu. Nah, terus kalau sudah selesai, kita pilih save question. Nah, kayak gini. Nah, terus seperti tadi, kalau misalkan ini pengen nomornya diurutkan, Bapak Ibu bisa menggeser seperti ini. Kemudian tadi mungkin ada fitur yang kelewat, mohon maaf. Nah, di sini Bapak Ibu di atas yang ini. Nah, ternyata di sini ada Bapak Ibu insert question Bapak Ibu. Jadi kita ternyata bisa langsung memasukkan equation Bapak Ibu. Jadi kalau dalam matematika itu atau yang lain pelajaran yang ada equation-nya, itu Bapak Ibu bisa memasukkan equation di sini. Nah, misalkan mau memasukkan 2 seperti ini Bapak Ibu. Atau ada kalimatnya, nah kayak gini bisa Bapak Ibu. Jadi ternyata sudah ada fiturnya. Kalau saya kemarin coba itu di HP itu enggak ada, makanya saya bilang tadi enggak ada, ternyata ada. Saya kurang melihat ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa menulis equation seperti ini. Nah, ini juga sama, di sini juga bisa kita tambahkan equation-nya untuk yang mau dikasihkan equation. Nah, ini enggak hanya matematika Bapak Ibu, bahkan untuk kimia, terus fisika yang membutuhkan di mana ada pangkat, ada simbol-simbol, Bapak Ibu bisa pakai equation. Karena equation ini juga menggunakan fitur latex. Fitur latex ini seperti fitur sains. Nah, terus di sini juga ada kalimat garis A seperti ini. Nah, jadi ini warna Bapak Ibu, warna tulisan. Terus ada huruf tebal juga Bapak Ibu. Jadi kalau pengen huruf tebal tinggal di huruf tebalkan. Terus ada huruf miring juga, ada huruf ini halnya sama seperti di Word nggih Bapak Ibu nggih. Terus ada garis coretan seperti ini juga ada Bapak Ibu. Ada pangkat juga.
namanya superscript sama subscript. Ini seperti pangkat sama yang bawahnya ini. Terus ada yang namanya memasukkan simbol. Kita bisa memasukkan simbol di sini atau kayak yang di tadi insert equation seperti ini Bapak Ibu. Nah, ternyata fiturnya ini sudah lebih lengkap ternyata Bapak Ibu, jadi tidak ada batasan untuk guru apapun. Jadi kita bisa memakai entah itu matematika atau yang lain, jadi tidak ada batasan, semua mapel bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan ini. Kalau memang sudah, misalkan ini sudah ya, kita save equation. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita bisa setting dulu di sini. Kita bisa mengasih nama dulu, misalkan nama kuisnya ulangan harian atau tugas. Nah, misalkan seperti itu. Subjeknya jangan lupa Bapak Ibu, subjeknya seperti apa. Kalau memang pembelajarannya matematika, nggih matematika. Kalau misalkan bahasa Indonesia, nggih bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, nggih bahasa Inggris, seperti itu. Terus kelasnya juga jangan lupa Bapak Ibu, misalnya kelas 10 seperti itu. Bahasanya misalkan buatkan bahasa Indonesia aja Bapak Ibu. Terus ditambahi cover. Ini cover ini untuk mempercantik kuisis kita. Jadi kalau ada cover yang menarik, Bapak Ibu bisa membuat covernya. Nah, setelah itu di save. Nah, kalau pengen tahu jadinya seperti apa, kita pilih preview dulu Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus dan juga kita bisa tahu jawabannya yang benar yang mana lah, yang ini. Kita klik show answer, terus pilih, nanti langsung muncul seperti ini jawaban yang benar. Nah, terus kita pilih head answer, jadi kembali yang tadi. Nah, terus kita bisa pilih next. Nah, seperti ini juga sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik ESC atau X seperti tadi. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita publish. Nah, kita muncul. Kalau sudah publish seperti ini, nanti munculnya seperti itu. Nah, ini ada klik try as student, jadi pilihannya seperti ini. Sama seperti preview. Nah, terus setelah itu kita pilih play atau di-share dulu dengan student ini sama kayak tadi juga bisa. Jadi kita nge-share student lah. Di sini ada leaderboardnya Bapak Ibu, hasil-hasilnya anak-anak. Jadi ketika nanti tugasnya seperti apa, nanti ini langsung masuk. Ini nanti yang seperti ini harus di-share ke anak-anak Bapak Ibu. Atau seperti ini, ada dua cara, nih. Seperti ini atau yang seperti ini. Nah, nanti dikasihkan ke anak-anak atau berbentuk QR seperti ini bisa Bapak Ibu. Nah, nanti prosesnya itu nanti ada di bagian sini Bapak Ibu. Nah, prosesnya. Jadi misalkan nanti berapa siswa yang menjawab, yang mengerjakan kayak gitu. Terus akurasinya seperti apa? Nah, yang selesai seperti apa? Ada Bapak Ibu. Dan juga nanti di sini ada partisipasinya, daftar namanya yang keluar siapa saja. Nah, terus di bagian sini juga sama. Nanti misalkan kelas nomor 1 yang jawab siapa aja, kita bisa tahu Bapak Ibu. Yang benar berapa siswa, yang salah berapa siswa. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa berimprovisasi di bagian sini nggih Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali kalau seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita lanjut ke edit question tadi, ke N. Nah, jadi sesinya kita akhiri. Kalau seperti ini kita mengakhiri sesi. Jadi Kak perlu tadi seperti tadi di play itu bisa langsung di-share saja Bapak Ibu. Kalau ini sudah selesai berarti sudah selesai Bapak Ibu. Oke. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf.
Dan juga mungkin di kuisis ini juga kalau kita sudah selesai membuat itu ada recent activities, jadi apa aja yang sudah kita buat ini sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin yang bisa kita buat tadi. Nah kita bisa mengeplay lagi Bapak Ibu, jadi di play ini bisa atau Bapak Ibu di share. Nah kayak gitu, di share sini. Atau tapi kalau saya biasanya pilih play seperti ini Bapak Ibu, jadi langsung live, langsung saya tampilkan ke proyektor biasanya Bapak Ibu, jadi anak-anak itu bisa lihat live-nya, jadi real time-nya mereka itu seperti apa bisa. Bahkan kita bisa mengganti tema juga macam-macam Bapak Ibu, jadi kita bisa mengganti tema seperti ini tergantung kemauannya Bapak Ibu seperti apa. Nah kayak gitu. Terus kita bisa menambahkan apalagi ini suara juga bisa. Terus full screen juga bisa Bapak Ibu. Nah, terus jangan lupa di start. Kalau memang sudah gabung semua kita start. Nah nanti kalau barcode ini kita bisa langsung nge-share lewat sini Bapak Ibu. Nah kita bisa langsung share lewat sini. Nah, copy link, ini linknya langsung di copy aja, langsung di, nah ini langsung di copy aja, langsung di paste di WhatsApp Bapak Ibu. Nah, udah sampai situ. Kalau sudah selesai, biasanya muncul leaderboard seperti tadi Bapak Ibu. Jadi, misalkan mereka anak-anak sudah selesai semuanya, itu kita nanti langsung ada tampilan lagi. Kalau ini sudah setar nih Bapak Ibu, itu ada tampilan live nilainya mereka berapa kayak gitu. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri nanti. Ini karena nggak ada partisipan nih Bapak Ibu, ini uji coba jadi belum bisa setar karena minimal ada satu partisipan. Jadi kalau misalkan sudah semua anak-anak sudah selesai semua, kita pilih klik end. Nah, terus yes. Sudah, setelah itu kita bisa lari ke aktivitas yang tadi udah sebenarnya Bapak Ibu, aktivitasnya di yang bagian setelah sebelum end tadi itu ada muncul aktivitasnya Bapak Ibu. Aktivitasnya mereka nilainya berapa itu muncul. Seperti halnya yang tadi tak pilih share with student. Udah sampai situ mungkin sampai situ untuk demonstrasinya Bapak Ibu. Kita kembali ke PPT-nya dulu. Bentar. Oke, ini jadi kita sudah melalui cara membuat kuis seperti tadi. Terus jadi, nah ini untuk cara mengakses kuis siswa gitu. Jadi siswa bisa melalui laptop, tablet atau smartphone, bahkan pakai HP juga bisa. Jadi cukup memasukkan kode yang seperti tadi, barcode yang seperti tadi, tanpa perlu akun Bapak Ibu. Jadi langsung dimasukkan aja kodenya atau barcode-nya tadi di-scan, itu langsung masuk, langsung keluar ngasih nama seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus bisa dimainkan secara langsung di kelas atau mandiri di rumah. Jadi gitu Bapak Ibu. Terus manfaatnya ini yang akhir-akhir nggih Bapak Ibu. Jadi manfaat bagi siswa itu pembelajaran lebih menyenangkan dengan poin dan leaderboard. Jadi ketika mereka mengerjakan Bapak Ibu itu langsung muncul poin Bapak Ibu. Poin sesuai dengan yang kita kasih poin tadi, dan juga leaderboard itu seperti papan peringkatnya Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelas itu kita bisa tahu, mereka juga bisa tahu yang leaderboard yang bagian atas nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, bahkan yang nomor terakhir juga bisa tahu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu mendapatkan umpan balik langsung dari hasil kuis. Jadi langsung ada umpan baliknya Bapak Ibu. Jadi
bagus atau tidaknya itu langsung ada. Jadi untuk yang seperti itu. Nomor 3 yaitu bisa belajar secara mandiri di luar kelas. Jadi di luar kelas itu bisa Bapak Ibu. Pokoknya anak-anak itu sudah tahu barcode sama kode kuisnya Bapak Ibu untuk dimasukkan di input tadi. Oke, yang manfaat bagi guru yang pertama yaitu evaluasi otomatis. Nah, jadi kita nggak perlu mengoreksi Bapak Ibu, mengoreksi satu-satu. Jadi kita langsung tahu jawaban nilai-nilai siswa itu langsung kita dapat berapa enak. Jadi nggak perlu repot-repot mengoreksi manual. Untuk yang kedua yaitu statistik mendetail. Jadi seperti tadi ada performanya individu dan kelasnya Bapak Ibu. Yang seperti tadi yang di bagian share to student tadi, itu kita tahu mana soal yang banyak yang dijawab benar, mana soal yang banyak yang salah, kayak gitu. Untuk yang ketiga yaitu menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu memeriksa manual seperti manfaat nomor 1 tadi, evaluasi otomatis Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya manfaatnya bagi guru juga banyak ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya. Jadi mungkin itu saja untuk materi kuisis Bapak Ibu. Oke. Mungkin waktunya masih kurang 7 menit nggih Bapak Ibu nggih, mboten napa-napa nggih, karena sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizdi atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini ketentuannya sebagai berikut Bapak Ibu. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, nggih. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, Bapak Ibu langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat, nggih. Monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya mengenai materi kuisis tadi. Pak Kamto, Pak Kamto. Monggo. Pak Sofan mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Sofan, silakan Pak. Nggih. Matur nuwun Bu Cik. Jadi saya perkenalkan, nama saya Sofan Dedi Prianto dari salah satu SMK negeri di Jawa Timur. Gini Pak, karena SMK yang saya ajar itu posisinya agak kurang strategis. Jadi kendalanya itu kalau pakai itu anak-anak itu siswa itu Pak, jaringan internet. Jadi itu mungkin kendala saya ketika ulangan atau memberikan kuis atau soal pakai kuisis itu. Jadi kesulitannya di situ, kendala internet. Jadi mungkin kalau solusinya ya mungkin gimana gitu Pak? Ketika saya mau membuat pembelajaran menjadi agak keren, agak menggunakan beberapa media pembelajaran yang cukup bagus, tapi untuk internet anak-anak kurang mendukung, itu ribet ya Pak, saya juga kesulitan. Itu mungkin dari saya. Ini bukan pertanyaan Bu, cuma keluhan aja sih. Ya, matur nuwun itu dari saya Bu Cik. Terima kasih.
Nggih, terima kasih Pak Sofan sudah menyampaikan keluh kesahnya. Monggo Pak Rizdi barangkali ada tanggapan dari pernyataan Pak Sofan tadi. Oke, Bu Zi, terima kasih. Jadi Pak Sofan, memang salah satu kendala dalam digitalisasi pendidikan itu salah satunya koneksi internet. Bahkan dalam yang wilayah 3T juga seperti itu. Itu sudah kendala bagi pemerintah pendidikan juga seperti itu. Mungkin salah satu solusinya Pak Sofan. Jadi kalau mungkin di sekolah langsung kita tidak bisa membuat kuisis, mungkin ada kalanya kita bisa menggunakan kuisis yang fitur homework, jadi fitur PR. Nah, dan juga nggak mungkin kalau anak sekarang itu nggak punya HP, Pak Sofan. Jadi semuanya punya HP dan punya kuota. Kalau nggak gitu, mereka pasti punya cara untuk nunut wifi, Pak Sofan. Jadi bisa memanfaatkan seperti itu. Tapi memang betul, jadi nggak bisa langsung di sekolah karena mungkin di sekolahnya terlalu minggir atau koneksi internetnya tidak stabil, tidak terjangkau kayak wifi seperti itu, provider seperti itu. Mungkin nanti dijadikan homework jadi PR. Ada di kuisis itu ada mode PR dan juga ada mode langsung kuis dikerjakan gitu. Berarti anu Kak nggih. Mungkin kayak bisa kita mode kayak asinkron nggih. Jadi asinkron kayak LMS gitu. Ini bisa dikerjakan di rumah atau seperti apa. Jadi kita siswa tetap online tapi pekerjaannya nggak sinkron, jadi asinkron. Mungkin seperti itu. Nggih Pak Sofan, seperti itu. Jadi pekerjaannya itu memang betul asinkron, tapi kita bisa mengatur kapan mengerjakannya dan sampai kapannya. Jadi misalkan di rumah mulai jam sekarang sampai berapa, jadi bisa diatur seperti itu. Kalau sudah melewati jam tertentu yang sudah diatur melewati jam tertentu itu, jadi nggak bisa diakses lagi untuk barcode ataupun kodenya. Hal itu juga sudah saya pernah juga mencoba di dalam satu kelas untuk refleksi seperti itu. Jadi ternyata ada yang nggak ikut di luar jam yang saya tentukan, otomatis tidak bisa masuk masuk penilaiannya atau mengerjakannya gitu. Terima kasih Pak Rizky atas tanggapannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bu Uci. Terima kasih Pak Sofan dan Pak Rizdi. Monggo Bapak Ibu yang lain, kali ada yang mau bertanya? Mungkin Bapak Ibu yang di luar sketsu boleh bertanya juga. Monggo Bapak Ahmad. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya, ini terkait soal, misalkan saya memberikan soal 100 gitu. Apakah bisa saya tampilkan hanya 30 namun acak gitu. Halo Bapak, bisa diulangin? Ya, begini, misalkan saya punya soal, saya buat 100 soal gitu, tapi saya ingin tampilkan ke siswa itu hanya 30 saja, secara acak, random gitu. Kalau dulu kan biasanya ada, kalau ulangan itu ada soal tipe A, tipe B, tipe C. Nah, harapannya seperti itu. Jadi tiap anak itu mendapatkan soal yang bervariasi. Apakah bisa dibuat seperti itu? Monggo, bisa langsung dijawab Pak Rizdi nggih. Oke. Terima kasih Bapak Ahmad Syekh Tahabi.
Nah, untuk yang misalkan 100 soal terus dibuat 3 tipe soal nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Bapak nggih. Terus nanti anak itu mengerjakan tiap tipe soal yang berbeda dan nomornya acak. Nah, untuk seperti itu yang sudah saya coba itu belum bisa nggih untuk yang pengen seperti itu. Jadi kita harus membuat 3 tipe kuis Bapak nggih. 3 tipe kuis dan itu nggak bisa dijalankan satu-satu kalau nggak salah seperti itu. Kita harus mempunyai 3 akun atau gimana. Jadi mempunyai cara seperti itu diakalin aja 3 akun misalkan katakanlah 3 akun. Jadi tiap anak yang tipe soal yang ditentukan sendiri jadinya. Kita harus menentukan tipe soal seperti itu. Jadi nggak bisa kalau semisal tipe soal yang berbeda. Tapi kalau seandainya satu tipe soal nomornya acak, itu langsung acak Bapak. Biasanya langsung acak. Kadang kita bisa memilih acak tidaknya seperti itu. Nah, kayak gitu. Mungkin seperti itu jawaban saya Bapak. Ada yang ditambahkan mungkin? Bagaimana Bapak Ahmad? Apa ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Soalnya kan saya juga pernah pakai kayak LMS Moodle seperti itu. Kita buat soal yang banyak, terus itu bisa diacak yang dimunculkan itu berapa soal. Tapi berarti kalau di kuis di sini masih belum bisa seperti itu, ya Bapak. Oke, Bapak, memang seperti itu, Bapak. Jadi yang acak pun kadang ada yang nggak acak, ada yang itu. Saya belum pernah coba yang acak sih, Bapak. Tapi saya pernah lihat itu ada yang bisa acak, cuman memang satu paket soal saja, kayak gitu. Iya Bapak, terima kasih. Oke, terkait tadi yang terkendala internet, saya sendiri ya kadang sering seperti itu. Maka saya pakai mode itu paper mode. Jadi saya cetakkan jawaban dulu, yang jawabannya itu berupa QR code. Nah, nanti tiap anak itu megang jawabannya, tapi hanya bisa pilihan ganda kalau soalnya seperti itu. Oh, nggih. Ini bisa, Bapak. Iya Bapak, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas Mungkin menambahkan Pak. Oke, monggo Pak Sofan. Mungkin kalau Pak Ahmad mau acak atau seperti apa mungkin pakai aplikasi Exembro. Jadi Exembro mungkin kalau bisa ada, jawaban juga bisa ada, nanti lebih enak kok Pak. Jadi misalnya Bapak juga ada 100 soal dikeluarkan 40 juga bisa. Jadi itu sudah dipakai di beberapa sekolah untuk ujian yang paperless. Jadi pakai Exembro, Bapak bisa gunakan. Itu mungkin dari saya Pak. Ngapunten, tambahan aja. Ya Bapak Sofyan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad dan Bapak Sofan yang sudah mengeluarkan pendapatnya. Ini ada Bapak Kamto yang sudah raise hand. Bapak Kamto, monggo silakan untuk bertanya. Exembro kan bisa sebagai orang ujian. Iya, Exembro. Tapi apa Bapak Kamto, Belum pernah. Terus kuis pernah ya kayak gitu. monggo Pak Kamto. Untuk link absensi nanti akan diberikan 20 menit sebelum acara diakhiri nggih Bapak Ibu nggih. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Rizdi, monggo. Mohon Ini maaf, Bapak. izin
Nggih, izin monggo. bertanya lagi, nggih. Nggih, nggih, Bapak. Penasaran, dulu kita bisa jadi akun super dengan mengundang Bapak Ibu guru. Sedangkan sekarang ini barusan saya lihat menunya kok nggak ada gitu. Gimana caranya sekarang ini untuk bisa jadi akun super? Terima kasih. Akun apa, Pak? Nggih, Pak. Akun quiz is-nya yang super. Soalnya kalau nggak super itu kita terbatas termasuk nggih, terbatasinya. Nggih. Nggih, Bapak. Dulu memang benar jadi belajar ID itu di waktu itu sudah bahkan semua platform yang bekerja sama dengan belajar ID itu bisa mendapatkan fitur premium, Bapak. Seperti halnya kayak Google Drive itu tidak dibatasi kapasitasnya. Tapi mungkin karena tidak diperpanjang atau gimana, jadi sekarang Google Drive pun sudah terbatas hanya 100 GB. Mungkin jadi berimbas ke yang lain juga. Contohnya yang tadi, Quizzes jadi tidak bisa pakai yang super atau premium. Terus ada lagi Canva tadinya bisa premium, Bapak, jadi juga nggak bisa. Jadi seperti itu. Mungkin keterbatasan pemerintah untuk mau kerjasama juga atau gimana, kurang tahu. Mungkin itu sudah kebijakannya belajar ID-nya kayak gitu. Sudah, Bu, mungkin. Nggih. Sampun Bapak Ahmad nggih. Nggih. Ini Pak Kamto raise hand tapi saya panggil tidak respon. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan. Untuk link daftar hadir atau presensi sudah di-share di kolom chat nggih Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan masih bisa ditanyakan Bapak Ibu karena waktunya masih ada nggih. Monggo. Link absensinya diklik mboten saged. Nggih, sebentar Pak nggih. Untuk link absensinya masih diperbaiki, Bapak, nggih. Sebentar nanti bisa. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, Pak Kamto tadi sudah raise hand, monggo Pak Kamto. Mungkin Bu Nisful bisa memberikan motivasinya kepada kita semua selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukorejo, Ibu Nisful. Terima kasih Bu Juju sudah mengirim apresiasinya di kolom chat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, monggo.
Dari Bapak Rizky mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Monggo. Sudah, Bu. Mungkin dari saya cuma ini aja. Sudah. Terima kasih Bu Muja sudah mengapresiasi materi webinar hari ini. Untuk link presensi sebentar nggih Bapak Ibu masih diperbaiki. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas membuat soal pilihan ganda dengan Quizizz. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kali ini. Quizizz sangat bermanfaat untuk peserta didik, antara lain pembelajaran lebih menyenangkan dengan poin dan leaderboard. Peserta didik mendapatkan umpan balik langsung dari kuis, dan peserta didik bisa belajar secara mandiri di luar kelas. Selain manfaat untuk peserta didik, Quizizz juga sangat bermanfaat untuk guru, antara lain nilai siswa bisa langsung diperoleh, guru dapat melihat performa dari tiap individu dan kelas. Selain itu, guru juga dapat menghemat waktu untuk tidak perlu memeriksa jawaban secara manual. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh hadirin yang sudah datang. Terima kasih atas apresiasinya Bu Prima, Pak Toto, Pak Ridwan, Bu Erlin, Bu Ruli, kemudian Bu Lulu. Terima kasih semuanya yang sudah datang di webinar kali ini. Sebelum saya serahkan pada host, izinkan saya berpantun sedikit nggih Bapak Ibu. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Di rumah mantan duduknya lesehan. Cakep. Terima kasih sudah perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada host Bu Erma. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Uci. Sebelum saya menutup acara ini, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sholihul Hadi SPD. Kepada Bapak Sholihul Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma arzuqna istiqomah ila yaumil qiyamah. Ilman nafi'an. Allahumma arzuqna istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma yassir ya muyassir kul asri yassir muradana wa sayyid umurna wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan dampak baik untuk kedepannya. Sebagai manusia biasa, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan, kekeliruan, kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ermayanti Eka Pratiwi, selaku host pada acara siang hari ini, pamit undur diri. Pergi ke kolam memancing ikan.
ikannya besar dan berkilauan. Cakep. Kami ucapkan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info absen belum bisa Ibu, dibagikan di mana nanti? Sebentar. Sampun nggih, link absen sudah bisa diakses. Oke, sampun saged link terakhir nggih. Suara belum terdengar ya Pak Deka ya? Bapak Ibu menambahkan untuk link data hadir menggunakan akun belajar ID nggih. Matur nuwun.
kebiasaan.